Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Semopedia Official. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 bab 1. Di sini kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil, seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Ini adalah contoh-contoh gambar cahaya merambat lurus. Ini gambar pertama, ini di sebuah hutan. Ini ada pohon, tentunya ada celah-celah kecil. Jadi cahaya merambat lurus melalui celah-celah kecil tersebut. Yang kedua ada contoh gambar tembok. Ini ada tembok yang berlubang. Jadi ada cahaya masuk yang merambat lurus melalui lubang tersebut. Sudah paham ya? Sifat pertama, cahaya merambat lurus. Lanjut, sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Ini contoh gambar-gambarnya seorang anak sedang belajar. Berarti ini cahaya lampu memantul ke kertas, kemudian maksud saya buku kemudian dipantulkan lagi ke mata kita. Ini ada seorang anak yang bercermin. Jadi cermin mendapat pantulan dari lampu. Lampu tersebut memantul ke cermin, kemudian cermin meneruskan ke mata kita. Itu adalah sifat yang kedua, bisa dipantulkan. Kemudian apa sifat yang ketiga? Sifat yang ketiga yaitu bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Coba kita lihat gambarnya. Yang pertama ini tembok, benda gelap, jadi tidak bisa ditembus cahaya. Kemudian yang kedua ada korden ini bisa ditembus cahaya, tapi tidak begitu jelas karena ini benda yang buram. Yang ketiga ada kaca, benda bening, berarti bisa ditembus cahaya. Ditembus cahaya, kemudian gambarnya nyata dan jelas. Jadi benda transparan ini bisa ditembus cahaya dengan baik. Kalau bening di gambar kedua ini bisa terlihat jelas, nyata. Kemudian yang benda buram itu terlihat tapi kurang begitu jelas. Kalau yang gelap sama sekali tidak bisa kita lihat. Ini contoh senter dan benda bening. Ini bisa ditembus untuk nomor satu ini. Yang kedua
benda buram. Hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Jadi tidak utuh, tidak 100% bisa ditembus. Hanya sedikit buram, kurang begitu jelas. Kalau yang benda gelap seperti ini, berarti ini sama sekali tidak bisa ditembus. Contohnya ya tadi ada tembok. Kalau yang buram ya ada gorden. Kalau yang benda bening ya ada kaca seperti tadi, jendela. Buram artinya tidak bening, transparan artinya tembus cahaya, nyata, dan jelas. Tadi sifat berapa? 3. Kita ke sifat yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Coba teman-teman, adik-adik lihat gambarnya. Gambar yang pertama ini biasanya adik-adik ini ya, melihat ikan seperti ada di nomor 1. Tapi kenyataannya posisi ikan yang sebenarnya itu ada di nomor 2. Aslinya malah di bawah, tidak di atas. Kalau kita melihat sepertinya ini ada di atas, sangat dekat dengan kita. Tapi aslinya berada malah lebih di bawahnya. Itu contoh yang gambar pertama. Yang gambar kedua, ada gelas yang berisi air kemudian dimasuki sendok. Ini sudah sering terjadi, sudah sering adik-adik lihat ya. Ini sendoknya terlihat bengkok, padahal aslinya tidak bengkok. Itu karena apa? Karena cahaya dibiaskan atau dibelokkan, seperti belok, seperti bengkok ya. Kalau teman-teman amati. Posisi ikan terlihat oleh mata, bukanlah posisi aslinya. Nah, berarti bukan posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Itu sifat keempat. Sifat kelima apa? Sifat kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Tentunya adik-adik di rumah belum punya atau tidak punya prisma transparan. Tapi adik-adik bisa membuktikan dengan apa ya? Selang air adik-adik semprotkan saat misalnya siang hari lah katakanlah. Siang hari adik-adik menyemprotkan air. Pasti ada pelanginya. Terjadi pembiasan, penguraian menjadi warna-warna pelangi. Kalau penasaran, silahkan adik-adik di rumah untuk mencobanya. Air di selang kita semprot-semprotkan ke atas saat ada matahari. Pasti nanti diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Ya adik-adik, ini ada kosakata baru. Bias, belokkan arah karena menembus benda bening, ya, yang lain. Untuk sifat yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, sifat keenam ini terbentuk sebuah bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya terhalang benda akan membentuk sebuah bayangan. Contoh ini ada bola kasti yang terkena cahaya dan membentuk sebuah bayangan di belakangnya. Ini dua-duanya ini contohnya bola kasti, bola tenis lapangan ya. Ini mengenai apa terkena sinar matahari, terkena cahaya, jadinya ini ada bayangan di belakangnya, terbentuk sebuah bayangan. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.